Sejarah singkat panahan. Panahan telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, awalnya sebagai alat berburu dan perang senjata. Seiring waktu, panahan berkembang menjadi olahraga kompetitif yang dipertandingkan di Olimpiade sejak tahun 1900. Di Indonesia sendiri, panahan adalah salah satu olahraga yang cukup membanggakan karena atlet-atlet kita sering meraih medali di kompetisi internasional. Ya, masuk di jenis-jenis panahan. Ada beberapa jenis panahan yang perlu diketahui. Yang pertama itu race bow. Ini adalah jenis busur yang paling umum digunakan dalam kompetisi olimpiade. Busur ini memiliki kelengkungan di ujungnya yang melengkung menjauhi pemanah, memberikan kekuatan tambahan. Kedua, compound bow. Busur model yang menggunakan sistem katrol dan kabel untuk mengurangi tenaga yang dibutuhkan saat menarik. Sangat populer untuk berburu dan kompetisi tertentu. Yang ketiga, traditional bow atau long bow. Busur tradisional yang sederhana terbuat dari satu lengkungan kayu. Ini adalah jenis busur paling kuno dan membutuhkan keterampilan tinggi. Selanjutnya, manfaat panahan. Panahan bukan hanya olahraga fisik, tetapi juga melatih mental. Beberapa manfaat termasuk meningkatkan fokus dan konsentrasi, melatih kesabaran dan disiplin, memiliki postur tubuh, meningkatkan koordinasi tangan dan mata, serta memberikan efek relaksasi karena membutuhkan pernapasan yang teratur. Selanjutnya, mengenal peralatan panahan. Komponen busur. Yang pertama itu riser, bagian tengah busur yang Anda pegang. Biasanya terbuat dari aluminium atau kayu, dan disinilah berbagai aksesoris dipasang. Yang kedua, limbs, dua lengkungan elastis di bagian atas dan bawah riser yang menyimpan energi saat ditarik. Dan yang terakhir, string atau tali busur, tali yang menghubungkan kedua ujung limbs. Di bagian tengah ada nooking point, tempat memasang anak panah. Arrow rest, tempat di mana anak panah diletakkan, biasanya dipasang di riser. Sight, alat bidik yang membantu akurasi terutama untuk pemula. Stabilizer, batang yang dipasang di depan riser untuk mengurangi getaran dan meningkatkan keseimbangan. Selanjutnya itu anak panah. Anak panah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada shaft, batang utama anak panah bisa terbuat dari aluminium, karbon atau kayu. Yang kedua, point atau mata panah, ujung runcing di depan. Fletching atau bulu, 3 atau 4 bulu di bagian belakang yang membuat anak panah terbang stabil dan lurus. Biasanya terbuat dari plastik atau bulu asli. Yang ketiga itu nook, ujung belakang anak panah yang terbentuk celah kecil untuk dikaitkan ke tali busur. Perlengkapan keselamatan. Arm guard, pelindung lengan bagian dalam untuk melindungi dari benturan tali busur. Yang kedua, finger tap atau shooting glove, pelindung jari. Finger tap atau shooting glove, pelindung jari yang digunakan untuk menarik tali busur. Chest guard, pelindung dada, terutama penting untuk pemanah perempuan atau yang mengenakan pakaian longgar. Yang selanjutnya, quiver, tempat menyimpan anak panah, biasa dipakai di pinggang atau di punggung. Stance dan posisi dasar. Memilih stance yang tepat adalah posisi kaki dan tubuh saat bersiap memanah. Ada beberapa jenis stance. Yang pertama, square stance. Kedua, kaki sejajar dengan garis target membentuk sudut 90 derajat. Bagus untuk pemula karena mudah dipelajari. Yang kedua, open stance,
Kaki yang lebih dekat dengan target sedikit ditarik ke belakang, membuka tubuh sekitar 30-45 derajat terhadap target, memberikan stabilitas yang lebih baik. Selanjutnya, closed stance. Kaki yang lebih dekat dengan target sedikit maju ke depan, kurang umum digunakan. Cara stance yang benar. Berdiri dengan kaki selebar bahu, distribusikan berat badan secara merata di kedua kaki. Luruskan punggung Anda, jangan membungkuk. Bahu harus rileks dan sejajar, kepala menghadap lurus ke target. Tubuh harus terasa stabil dan seimbang seperti pohon kokoh tetapi tidak kaku. Posisi tubuh. Tubuh Anda harus tegak dan rileks. Bayangkan ada tali yang menarik puncak kepala Anda ke atas. Bahu tetap rendah, jangan tegang atau naik ke atas. Dada terbuka lebar. Hindari membungkuk atau mencondongkan tubuh, fokus pada keseimbangan alami tubuh. Selanjutnya, teknik memegang busur. Grip yang benar. Cara memegang busur sangat mempengaruhi akurasi. Pegang riser di bagian grip dengan tangan yang tidak dominan. Untuk pemanah kanan, gunakan tangan kiri untuk memegang busur. Sebaliknya juga, posisi busur di telapak kanan, bukan di jari. Tekanan utama harus berada di bagian daging antara ibu jari dan telunjuk, membentuk huruf V. Jangan menggenggam busur terlalu berat atau terlalu erat. Jari-jari harus rileks, bahkan sedikit terbuka. Ibu jari dan telunjuk hanya membentuk lingkaran ringan tanpa mencengkram. Kesalahan umum: hindari mencengkram busur terlalu kuat karena ini akan menyebabkan busur bergetar dan anak panah melenceng. Jangan memutar pergelangan tangan. Jaga agar pergelangan tangan lurus dengan lengan. Hindari mengangkat bahu atau menurunkan busur saat melepaskan anak panah. Selanjutnya, di teknik memasang dan menarik anak panah. Memasang anak panah atau nooking. Ambil satu anak panah dari keeper dengan hati-hati. Lepaskan nook anak panah ke tali busur tepat pada nooking point. Anda akan mendengar bunyi klik kecil saat nook terpasang dengan benar. Pastikan hook putter bulu yang berbeda warna atau posisi menghadap menjauh busur agar tidak terbentur saat lepas. Yang kedua, teknik menarik atau drawing. Ini adalah bagian paling penting dalam panahan. Yang pertama itu ada hooking. Gunakan 3 jari untuk menarik tali, telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Anak panah berada di antara telunjuk jari tengah. Jangan gunakan kekuatan jari, tetapi gunakan punggung dan otot bahu. Pre-draw. Angkat busur ke arah target sambil mulai menarik tali ke belakang atau tarik sedikit. Drawing. Tarik busur lurus ke belakang dengan gerakan smooth dan terkontrol. Siku tangan penarik harus tinggi dan sejajar dengan bahu. Bayangkan Anda sedang mendorong dinding dengan tangan depan sambil menarik dengan tangan belakang. Anchor point. Ini adalah titik jangkar di mana tangan penarik harus berhenti secara konsisten, biasanya di sudut bibir atau di dagu. Anchor point harus selalu sama setiap kali memanah. Posisi siku dan bahu. Siku tangan penarik harus tinggi. Posisi siku dan bahu. Siku tangan penarik harus tinggi, membentuk garis lurus dari ujung anak panah hingga siku. Bahu penarik harus lurus dan rileks, jangan terangkat. Punggung harus terus bekerja atau terasa bekerja, bukan hanya lengan. Bayangkan Anda sedang menyatukan kedua tulang belikat. Yang bagian selanjutnya, membidik dan melepas. Teknik membidik. Jika menggunakan shake, sejajarkan point shake dengan target. Fokuskan mata pada target, bukan pada shake atau anak panah. Untuk tradisional shooting tanpa shake, gunakan teknik in-step shooting dengan memfokuskan mata pada titik yang ingin Anda tuju. Yang selanjutnya, pernapasan. Pernapasan sangat penting untuk stabilitas. Tarik napas dalam saat mengangkat busur. Hembuskan setengah napas saat menarik tali. Tahan napas sebentar saat membidik dan melepas. Jangan menahan napas terlalu lama karena akan membuat tubuh gemetar. Selanjutnya, melepas anak panah. Melepas anak panah. Ini adalah momen kritis. Release yang baik adalah relax yang smooth.
bukan menyentak. Jari-jari yang memegang tali harus rileks secara bersamaan. Bayangkan tali busur meluncur dari jari Anda, bukan Anda yang melepaskannya. Tangan penarik harus bergerak ke belakang. Setelah rileks mengikuti garis rahang atau leher, ini disebut flock throw. Flock throw. Setelah melepas anak panah, pertahankan posisi Anda, jangan langsung menurunkan busur atau menggerakkan tubuh. Tangan depan tetap mengarah target, tangan belakang bergerak ke belakang sepanjang rahang, mata tetap fokus pada target. Follow stroke yang baik memastikan konsentrasi. Untuk selanjutnya, latihan dan tips. Latihan untuk pemula. Mulai dari jarak sekitar 5-10. Sebentar saya akan contohkan. Dari target, fokus pada teknik bukan akurasi. Akurasi akan datang dengan sendirinya jika teknik sudah benar. Lakukan banyak pengulangan untuk membangun memori musikal. Rekam video sendiri Anda sendiri untuk menganalisis teknik. Kesalahan umum yang dihindari. Jangan terburu-buru dalam setiap tahap. Panahan adalah tentang konsistensi dan kesabaran. Hindari target panik atau kecemasan yang membuat Anda melepas anak panah terlalu cepat. Jangan membandingkan diri dengan pemanah lain. Setiap orang punya progres tersendiri. Perhatikan tubuh Anda, jangan sampai bungkuk atau miring. Tips untuk meningkatkan akurasi. Konsistensi adalah kunci dan lakukan setiap langkah dengan cara yang sama setiap kali. Latihan kekuatan otot punggung dan bahu dengan latihan khusus. Meditasi atau latihan fokus dapat membantu konsentrasi. Catatan hasil latihan Anda untuk melihat progres. Minta feedback dari pelatih atau pemanah yang berpengalaman. Selanjutnya atau yang terakhir, keselamatan dalam panahan. Keselamatan atau aturan keselamatan dalam panahan. Panahan adalah olahraga yang aman jika dilakukan dengan benar. Selalu pastikan area di belakang tempat aman dan tidak ada orang. Anak panah ke arah orang. Jangan mengarahkan busur yang terpasang ke anak panah ke arah orang meskipun tidak ditarik. Tunggu instruksi atau sinyal sebelum mengambil anak panah dari target. Periksa peralatan sebelum digunakan. Tali busur yang rusak atau anak panah yang retak bisa berbahaya. Selalu gunakan pelindung lengkap, arm guard, finger tape. Baik, saya akan memberikan bagaimana teknik dasar dalam memanah. Nah, teknik yang pertama itu ada namanya stance atau posisi tubuh. Nah, posisi tubuh pada saat kita memanah itu membuka kaki seluas atau selebar bahu seperti ini. Nah, ketika sudah membuka kaki posisi selebar bahu, badan dikesampingkan, misalkan seperti ini. Pandangan tetap ke depan, postur agak tegak dan rileks. Ya baik, untuk selanjutnya itu ada namanya teknik gripping, yakni bagaimana cara kita dalam memegang busur. Misalkan seperti ini. Tangan lurus ke depan sesuai dengan pandangan. Arahkan busur pada target, papan target. Nah, selanjutnya yakni nooking atau memasang anak panah pada busur. Kan sudah begini tadi posisi busurnya, tegak lurus menghadap papan target. Lalu nooking itu bagaimana cara kita memasang anak panah seperti ini di dalam busur. Proses pemasangan itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu hicking atau teknik menjepit anak panah di busur. Kita bisa menggunakan jepitan 3 jari atau 2 jari. Tetapi di sini saya menggunakan jepitan 3 jari dengan menggunakan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis. Misalkan seperti ini.
dengan menggunakan 3 jari. Tiga jari dia begini. Kalau untuk 2 jari begini. Bisa juga menggunakan teknik menjepit seperti ini. Nah. Ya, baik, selanjutnya itu mengangkat anak panah dari atas ke bawah. Jika tadi sudah dipasangkan anak panahnya dari busur, diangkat seperti ini. Nah, selanjutnya drawing atau menarik anak panah dari busur seperti ini. Nah, selanjutnya itu memasangkan atau busur dari atas turun ke bawah. Nah, yang selanjutnya itu teknik drawing atau teknik menarik anak panah seperti ini. Nah, selanjutnya itu anchoring dengan menggunakan 3 jari. Pada saat kita menarik, usahakan ini tarikan sampai di bawah dagu atau di depan dada, misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya teknik membidik atau usahakan anak panah yang kita mau tembak ditargetkan pada arah tepat sasaran atau tepat di tengah-tengah. Selanjutnya itu teknik yang terakhir atau release. Nah, pada saat kita menggunakan release, usahakan kita memanah itu dengan cara rileks, tetapi jangan terlalu tegang atau tegak, misalkan seperti ini. Baik, itulah tadi beberapa tutorial atau teknik dasar yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan, mungkin bisa dilihat jelas lagi oleh video-video dari pemanah profesional. Nah, itulah tadi yang dapat saya berikan dalam pergerakan teknik dasar dalam memanah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.